making disciples, transforming lives. Sepanjang hari ini dengan sederhana firman Tuhan menceritakan tentang perjalanan seorang raja. Raja Daud namanya. Dari masa muda kemudian Daud masuk ke istana Saul, walaupun dia diurapi menjadi raja oleh Samuel, tapi enggak serta-merta langsung menjadi raja. Bahkan mengalami pasang surut yang luar biasa. Saudara, pengurapan Tuhan itu juga adalah jalan atau persiapan yang dibutuhkan untuk kita sampai ke tujuan. Ketika kita diurapi seringkali enggak tiba-tiba langsung alami promosi. Enggak tiba-tiba langsung alami sebuah situasi yang mencapai pencapaian tertentu. Tapi Tuhan membuka jalan untuk mempersiapkan kita dan seringkali cara Tuhan mempersiapkan kita itu tidak mudah bagi daging kita. Ya, karena Tuhan itu mau menguji hati yang paling dalam dan hati yang paling dalam itu biasanya kelihatan kalau ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Kelihatan tuh keputusan-keputusan kita. Enggak gampang, tapi disitulah kalau hati itu teruji, bagi Tuhan memberikan pencapaian kemenangan promosi itu mudah sekali. Ibadah 1 saya bicara tentang masa muda Daud. Daud berhasil mengatasi ketertolakan, dia ditolak di keluarganya, tapi dia tetap membangun integritas karakternya di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktunya karena Tuhan itu mencari orang yang berkenan. Dan Tuhan menemukan Daud bukan di istana, Tuhan menemukan Daud di padang pengembalaan di mana orang lain gak peduli sama dia, orang lain tidak memperhitungkan dia. Tapi Tuhan bisa memperhitungkan siapapun yang tidak diperhitungkan manusia. Selama orang tersebut membangun hubungan, menjaga hati dengan benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Setelah Daud diurapi, tiba-tiba ada jalan yang unik. Tuhan menyiapkan orang yang tidak terduga karena Daud ini gak punya akses masuk ke istana. Ternyata ada sebuah lowongan karena Saul ini dikatakan roh Tuhan undur daripadanya, roh jahat mulai menguasai dia. Daud dipanggil sebagai pemain kecapi. Saul suka sama Daud, bahkan dikatakan Saul itu mengasihi Daud. Ya, dia suka, dia nggak sekedar jadi pemain kecapi, Saul menjadikan dia pembawa senjatanya yang diajak kemana-mana. Jadi Saul ini nyaman dengan Daud. Dia bahkan berkata kepada ayahnya Daud, aku suka sama Daud. Bisa enggak Daud itu tinggal aja sama aku? Karena Daud ini seringkali masih pulang ke rumah ayahnya. Itu sebelum Daud mengalahkan Goliat. Ya, Daud mulai mengenal lingkungan istana dengan cara yang ajaib. Tuhan tuh membuka jalan. Pokoknya kalau Tuhan ada mau, Tuhan itu pasti ada jalan. Ya, lewat orang yang gak terduga, dia ada di istana, dia kenal lingkungan istana. Satu kali ada sebuah opportunity yang saya percaya itu pun dari Tuhan. Walaupun sepertinya itu sebuah situasi perang politik yang apapun itu orang berkata. Tapi itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan ciptakan untuk Daud. Ketika Goliat mengintimidasi, saya ibadah sebelumnya saya kok banyak bicara tentang intimidasi. Dan bagaimana kita mengatasi, karena intimidasi itu perang mental sama kita. Yang dihancurkan itu kepercayaan dan mental kita. Makanya penting untuk kita itu punya iman untuk melawan intimidasi supaya kita enggak dikalahkan. Karena orang yang terintimidasi itu sudah takut dan sudah kalah sebelum perang. Ya, tapi kita bisa memilih untuk tidak tawar hati. Kita harus lawan dengan iman. Dan Daud berhasil mengalahkan Goliat yang besar, yang wow itu ya, dengan sekali swing dari umpan, dari batu yang licin yang dia ambil dari sungai. Daud gak bisa pakai baju perang, bahkan dikatakan Daud itu gak pernah mencobanya. Jadi dia benar-benar anak unyu-unyu yang belum pernah perang. Anak kemarin sore sampai setelah Daud mengalahkan Goliat, ya dengan pedangnya Goliat sendiri Daud memenggal kepalanya Goliat. Itu kepalanya Goliat masih di bawah tangannya Daud. Daud kembali ke istana. Saul tanya,
kamu ini anaknya siapa? Bayangkan, padahal Saul itu tahu siapa Daud, kalau selama ini dia menyertai Saul. Saul pernah ketemu sama papanya, bilang minta Daud itu supaya tinggal sama dia. Terus kali ini dia heran, ini orang siapa gitu ya. Kalau misalnya Daud itu enggak rendah hati, kalau misalnya Daud itu hatinya itu sombong, setelah kemenangan dia sambil pegang tangannya Goliat, dia bisa mengidentifikasi dirinya dengan pencapaian demi pencapaian. Dia bisa bilang bahwa aku ini sudah diurapi Tuhan jadi raja. Aku ini begini, aku ini begitu. Tapi enggak, Daud itu tetap jadi orang biasa. Pencapaian kita tidak boleh mengubahkan kita. Pencapaian kita tidak boleh jadi identitas. Identitas kita adalah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Kemenangan-kemenangan itu harus kita kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Jangan berubah deh kalau misalnya kita itu mengalami pencapaian demi pencapaian. Orang itu bisa berubah ketika punya kekuasaan. Orang itu bisa berubah ketika punya sesuatu yang sebelumnya dia belum punya. Saudara, jangan sampai apa yang Tuhan tambahkan, apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berikan itu mengubah identitas kita di dalam Tuhan. Identitas kita itu ya orang biasa yang punya Tuhan yang luar biasa. Udah, jadi apapun yang luar biasa di hidup kita itu ya karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan jadikan itu validasi. Ya, karena kalau kita jadikan itu validasi, kita bisa sombong. Kita juga bisa minder kalau ada orang yang lebih dari kita. Nah, setelah Daud mengalahkan Goliat, apa yang terjadi? Kita pikir grafik hidup Daud itu dari yang dia di padang, kemudian diurapi menjadi raja oleh Samuel, kemudian dia masuk ke istana, kemudian dia mengalahkan Goliat, grafiknya itu kayak naik. Tapi yang terjadi malah setelah dia mengalahkan Goliat, grafiknya langsung turun drastis. Kehidupannya berubah total, bukannya dia mendapat pengakuan dan mengalami kenyamanan karena dia sudah mencapai sesuatu. Tapi kehidupannya berubah total ya, karena perjalanan hidup Daud itu enggak selalu diisi dengan kemenangan dan sorak-sorai. Malah ketika dia setelah mengalahkan Goliat, harusnya itu menjadi jalan dong dia jadi raja, tapi malah sebaliknya itu menjadi jalan dia dicari-cari dan dibunuh, hendak dibunuh oleh Saul. Menjadi masa gelap di dalam kehidupannya dimulai setelah dia mengalahkan Goliat, saudara. Kita pikir wah pencapaian tertentu ya, dan Daud bisa menjaga hatinya. Puji-pujian yang dulu dinaikkan buat namanya sekarang menjadi iri hati, menjadi sumber iri hati bagi Saul. Kita buka sama-sama di 1 Samuel pasal yang ke-18. Ya, hari ini kita sudah dijelaskan 1 Samuel 16, 17, sekarang 18. Kita baca dari ayat yang kelima aja. Kelima ini cerita setelah dia mengalahkan Goliat, ya, dia nggak berhenti menjadi orang yang nggak bisa perang, tapi Daud akhirnya belajar berperang. Sama dengan kehidupan kita, sekali dikasih sepertinya kebetulan, tapi kita tetap harus upgrade diri kita. Daud akhirnya belajar berperang dan ayat 5 ditulis, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, dia kan perang ke sana sini dan menang karena ditulis berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Karena Daud ini dikenal sebagai orang yang disertai Tuhan, sedangkan Saul dikenal sebagai orang yang sudah ditinggalkan Tuhan. Bahkan itu diafirmasi, dikonfirmasi oleh hamba-hambanya Saul. Ayat yang ke-6, tetapi pada waktu mereka pulang, Daud dan prajuritnya pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersorak bersukaria dan dengan membunyikan gerincing.
Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Wah, I wish gitu ya. Mungkin bagi Daud dia berpikir, I wish it never happen. Daud gak pernah minta dipuji. Daud gak pernah meninggikan dirinya ngaku-ngaku. Tapi namanya ya semakin pamornya semakin naik, orang bisa melihat mana yang lebih diurapi Tuhan. Dan itu secara natural gitu ya. Daud dibandingkan oleh Saul. Dibandingkan dengan Saul, saudara. Di dalam kehidupan kita itu juga sama. Orang itu bisa tiba-tiba membandingkan kita dengan orang lain. Apakah kita yang lebih kecil atau kita yang lebih besar. Tanpa kita minta itu bisa random aja terjadi di kantor, di sekolah, ya bahkan di rumah papa dibandingkan mama, nanti anak A dibandingkan anak B gitu karena satu dan lain hal. Mungkin tujuannya untuk memuji yang satu, tapi yang terjadi adalah ya sejak hari itu gara-gara perempuan-perempuan ini gitu ya, gemes kalau dengarnya, aduh coba kamu gak ngomong gitu, itu Daud gak akan dikejar-kejar. Tapi apakah kebetulan Tuhan itu memakai semua cara untuk mempersiapkan hambanya. Memakai semua hal yang sepertinya natural. Tapi Tuhan itu bekerja menggunakan semuanya untuk mempersiapkan Daud hambanya. Ya maka bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Saul yang tadinya suka sama Daud, Saul yang tadinya mengasihi Daud, ya saudara kok kayaknya nggak percaya. Coba kita buka di 1 Samuel pasal yang ke-6. Kita mau baca di ayat 1 Samuel pasal yang ke-16 ya kalau nggak salah sebentar. Ya pasal yang ke-16 ayat saya bacakan aja. Ayat 21 sampai 22. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya. Ditulis dengan jelas bukan cuma mengasihi, sangat mengasihinya. Dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu karena Saul sangat mengasihinya, Saul menyuruh orang kepada Isai. Berarti sudah tahu kan ini anaknya Isai. Mengatakan biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku ini suka kepadanya. Orang yang tadinya mengasihi dia, orang yang tadinya sampai berkata aku ini suka dan minta Daud itu untuk tinggal dengan dia. Orang yang sama ini di pasal yang ke-18 menjadi marah, iri hati gitu ya, sangat marah iri hati dan hendak membunuh Daud. Orang itu bisa berubah seketika loh saudara. We never know. Ada sesuatu yang men-trigger, kita juga harus hati-hati. Semuanya baik-baik saja sampai ada kalimat yang mengungkapkan hati kita. Sampai ada satu kalimat yang merusak segalanya. Tapi disitulah respon Daud dibutuhkan gitu ya. Respon Daud dilihat apakah dia benar atau enggak. Sejak itu Daud menjadi buronan kerajaan. Karena kalimat itu membuat iri Saul. Saul itu kena egonya, kena pride-nya. Dia nggak mau ada orang yang dipuji lebih dari dia. Bahkan orang yang tadinya menjadi orang yang dia sangat kasih, sekarang dibalik menjadi orang yang sangat membenci. Iri hati itu selalu membunuh kasih dan kedamaian. Sejak itu tidak ada damai antara Saul dengan Daud. Ya, mulai hari itu Saul selalu mendengki Daud. Saudara perhatikan, jangan taruh validasi kita dari apa kata orang. Kalau kita taruh validasi kita dari apa kata orang, nanti orang ngomong apa itu akan mempengaruhi kita. Sama seperti Saul, gara-gara orang ngomong begitu, dia merasa direndahkan. Dia merasa dia bukan siapa-siapa. Dia merasa gitu ya, karena dia menaruh validasi itu dari apa kata orang lain. Saul memang dari dulunya begitu. Ketika Saul ada di dalam tekanan rakyat, dia
berani mengambil keputusan yang salah dan melanggar. Dia mendahului Samuel untuk mempersembahkan korban yang harusnya dia tidak boleh sebagai raja. Itu hanya boleh dilakukan oleh seorang imam. Tapi dia mendahului, karena apa? Karena dia takut apa kata orang. Saudara, kalau kata orang itulah yang menjadi dasar keputusan kita, ya kita akan berakhir seperti Saul. Kita akan lebih takut orang daripada takut manusia. Jangan taruh validasi kita dari apa kata orang. Karena orang membandingkan kita itu bisa sewaktu-waktu terjadi. Kalau kita menaruh validasi diri kita dari apa kata orang, kalau kita dibandingkan dan kita dipuji, kita bisa jadi orang yang gampang flattered, gampang sombong, gampang merasa lebih besar dari seharusnya, gampang merasa lebih baik dari orang lain. Buat apa? Orang yang sama itu, yang hari ini memuji Anda, itu besok bisa menghujat Anda. Di dalam kehidupan saya dan banyak orang gitu ya, orang-orang itu bisa come and go. Hari ini menghujat Anda, besok Anda diangkat, besok dia memuji Anda. Hari ini orang ini memuji kita, besok Anda jatuh, dia menghujat Anda. Jangan taruh validasi kita dari apa kata orang. Orang gak bisa menentukan kok siapa kita, itu urusan kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita dibandingkan terus kita jadi yang lebih kecil misalnya. Kalau kita itu makan kata-kata mereka, kita akan minder. Yang satu sombong, yang satu minder, dua-duanya enggak benar. Dua-duanya enggak ada yang benar, saudara. Minder juga, buat apa minder? Gara-gara kita dibandingkan. Saudara enggak usah minder. Karena apa? Karena kata-kata orang itu tidak menentukan siapa kita. Boleh untuk kita jadikan evaluasi, tapi tidak seharusnya membuat kita sombong atau minder. Ya, kalau ada orang membandingkan kita itu sudah disenyumi aja terus lupakan kata-katanya. Cari validasi Anda itu di dalam Tuhan. Siapa kita di dalam Tuhan? Mungkin kita memang belum sempurna, enggak ada satupun sampai meninggal pun kita juga enggak akan sempurna. Tapi kita adalah orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang masih growing gitu ya. Ya jelas kalau orang mengemphasize atau menekankan kelemahan kita, ya enggak apa-apa. Memang aku punya kelemahan di situ tapi aku akan bertumbuh. Aku akan jadi seseorang yang lebih baik. Kalau orang memuji kita, kita ingat bahwa semua hal yang baik di dalam hidup kita itu dari Tuhan. Udah. Jadi jangan seperti Saul ya. Dan ketika Saul ini menjadi marah dan iri hati dengan Daud. Wah, ceritanya panjang, saudara. Dimulai dari cerita ini, Daud masuk ke dalam masa persiapan yang ketiga oleh Tuhan. Jadi Daud itu dipersiapkan Tuhan itu di 3 tempat. Yang pertama di padang penggembalaan sebelum dia diurapi oleh Samuel. Ya, di sanalah dia membangun karakternya, di sanalah dia membangun hubungannya dengan Tuhan, di sanalah dia membangun banyak hal ya. Kemampuannya, keberaniannya. Kemudian dia urapi oleh Samuel. Kemudian setelah diurapi Samuel, Tuhan mempersiapkan dia masuk ke istana raja yang tadi sampai dikasih oleh Saul, disukai oleh Saul, dia bermain kecapi, dia kenal orang-orang istana, dia menjadi pembawa senjata sampai dia bisa mengalahkan Goliat. Dan dipercaya lebih lagi dan lebih lagi. Ternyata itu mengubahkan dia. Tuhan mencabut dia dari istana raja dan menjadi orang pelarian. Tapi sebelum dia menjadi pelarian sudah di dalam istana itu sudah berubah sekarang. Kita buka di pasal yang ke-18 ini, ayat yang ke-10, ayat yang ke-9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Jadi kayak orang itu gak bisa menguasai dirinya sendiri. Mungkin marah-marah meledak-ledak tiba-tiba ketika dia lihat Daud. Saul pas pegang tombak ayat 11, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud.
Saul itu tahu kok sebenarnya yang dia hadapi itu bukan Daud. Tapi Tuhan yang sudah meninggalkan dia. Sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1.000. Mulai politik nih. Sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Dipikir dengan dia jadi ditugaskan di depan, itu nanti kalau ada musuh yang dibunuh pertama, yang mati pertama itu Daud. Gitu ya. Tapi yang terjadi malah ayat 14, Daud berhasil di segala perjalanannya. Bukannya malah mati, malah punya nama. Disitulah bagaimana ketika manusia itu berusaha menjatuhkan kita, kalau Tuhan gak izinkan itu malah sebaliknya. Sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala kegerakan mereka. Nah kemudian tadi politik yang pertama Daud ditaruh di depan. Politik yang kedua sekarang gak berhasil itu. Sekarang dia pikirkan politik yang berikutnya. Saul menawarkan anaknya kepada Daud. Ya kamu bisa jadi menantu raja, itu sebuah posisi status yang prestis. Karena dia masuk ke lingkaran dalam keluarga raja. Kemudian kita lompat ayat yang ke-22. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu, itu kan politik ya. Dan para pegawainya mengasihi engkau, maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, perkara ringankah kepada pandanganmu menjadi menantu raja, bukankah aku seorang miskin yang dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan itu kepada raja, demikianlah jawab yang diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul, begini, kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud, istilahnya biar orang Filistin aja yang membunuh Daud. Ketika Daud berusaha membunuh orang-orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Tadi diminta berapa? 100 kulit katan. Ya. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap, dikasih deadline. Tapi sebelum deadline itu sampai, ia pergi dengan orang-orang yang menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang. Diminta 100, dikasih 200. Ini orang luar biasa. Serta membawa kulit katan mereka dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semua itu kepada raja. Supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Saudara, dimulai dari dalam istana itu sudah dipolitikin gitu ya. Sudah dipakai cara-cara seolah-olah semuanya smooth. Seolah-olah bukan Saul yang membunuhnya, walaupun awal itu Saul melemparkan tombak tapi gak berhasil. Akhirnya dia pakai politik A, politik B. Tapi Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Orang Tuhan yang mau Daud menjadi raja ya pasti gak mungkin terjadi. Malah Tuhan itu memakai semua politiknya Saul ini menjadi kesempatan Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Tambah marah, tambah takut Saul. Dan sejak itu akhirnya Daud melarikan diri. Karena dia tahu dia dikejar dan hendak dibunuh oleh Daud. Kalau saudara baca di pasal-pasal setelahnya, mulailah pelarian dari Daud. Daud berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Daud itu diuji selama masa pelarian. Jadi setelah dia diurapi menjadi raja, kemudian dia ada di istana Saul kira-kira sekian tahun. Kemudian terjadilah Goliat dan terjadilah peristiwa ini. Saul kemudian berusaha membunuh Daud, Daud lari dari istana. Dia lari dari istana itu kira-kira dari satu tempat ke tempat lain 8 sampai 10 tahun. Kalau saudara jadi Daud, saudara mempertanyakan Tuhan enggak? Loh, Tuhan itu yang mengurapi aku lewat Samuel. Gitu ya. Ini sudah sekian tahun.
Orang kan pikir oh tambah 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 pencapaian, mengalahkan Goliat, tiba-tiba dia harus lari. Dan dia lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang-orang yang dekat dengan Daud itu dibunuh oleh Saul. Orang-orang yang membantu Daud, dia ke imam di Nob, ya, ketahuan Saul itu imam dan seluruh keluarganya dibunuh oleh Saul. Gimana jadi Daud, saudara? Dia merasa gara-gara aku orang lain mati, gitu ya. Terus dia pindah lagi sampai pura-pura gila, sampai dia ke gua Adulam, tinggal di gua. Yang hidupnya baik-baik saja sebelum diurapi oleh Samuel. Ya tiba-tiba berubah drastis karena pengurapan itu mempersiapkan dia untuk sesuatu yang besar. Dan ternyata persiapannya itu luar biasa. Itu kayak orang kalau mau jadi Kopassus ya pasti latihannya bukan ya beda dengan latihan orang yang jadi satpam. Ya karena apa yang dia hadapi adalah hal yang sangat berbeda. Jadi latihannya itu luar biasa. Tapi puji Tuhan Daud itu tidak mempertanyakan Tuhan. Memang dia mengalami ketakutan, dia mengalami penderitaan, dia mengalami penganiayaan, dia harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara. Tapi Daud itu terus menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia dikhianati oleh berbagai sisi. Di dalam kehidupan Daud itu mengalami pengkhianatan tuh dari berbagai sisi. Dari pemimpinnya yang dulu mengasihi dia tiba-tiba berbalik. Dia punya anak nantinya setelah dia menjadi raja, anaknya memberontak. Dia punya sahabat, sahabatnya mengkhianati dia. Dia punya panglima tentara yang mengkhianati dia. Itu orang kalau nggak benar-benar hidup dekat sama Tuhan, saya nggak bisa bayangkan hatinya itu bisa penuh dengan kekecewaan. Tapi Daud itu menjalaninya demikian rupa. 10 tahun dikejar-kejar musuh mau dibunuh. Kalau kita jadi Daud, mungkin kita berpikir, loh benarkah Tuhan itu mau menjadikan aku raja? Kok malah aku ini dikejar-kejar oleh Raja Saul, saudara. Di dalam kehidupan Anda mungkin Anda pernah menerima janji dari Tuhan. Tapi setelah Anda menerima janji itu, kehidupan Anda bukannya tambah lebih baik seperti yang dijanjikan Tuhan. Tapi kayak roller coaster gitu ya. Anda merasa kayak jangan-jangan janji itu gak benar. Jangan-jangan itu hanya aku dengar-dengar, jangan-jangan itu bukan suara Tuhan. Jangan-jangan gitu ya, Anda mulai mempertanyakan. Saya berdoa firman Tuhan ini menjawab pertanyaan Anda bahwa engkau gak salah dengar loh. Apa yang Tuhan janjikan itu mungkin belum terjadi. Tapi Tuhan itu sedang mempersiapkan Anda dan saya. Ya Tuhan itu lebih memilih menyiapkan hati kita sebelum dia memberi apa yang kita minta dari Tuhan, saudara. Dia memastikan kalau sampai kita diberi itu jangan sampai mengubahkan atau malah jadi merusak kita, saudara. Bagi Daud, dia sudah berbuat baik kepada Saul. Dia sudah berikan apa yang dia bisa, apa yang dia punya. Ya, tapi kebaikan itu ternyata tidak selalu berbalas baik, tidak selalu dibalas dengan baik. Tapi kemenangan terbesar terhadap musuh itu adalah ketika kita mampu mengalahkan diri sendiri agar kita enggak membalas. Di dalam masa pelarian itu Saul mencari-cari Daud dan Daud diberi beberapa kali kesempatan untuk bisa membunuh Saul directly. Ya, langsung dia itu punya kesempatan di depan mata bisa membunuh Saul. Tapi dia tahu bahwa itu bukan bagiannya. Cara Tuhan enggak kayak gitu. Aku enggak perlu pakai caraku sendiri untuk bisa menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Tuhan itu, apalagi dengan caraku sendiri yang salah gitu ya. Daud tahu bagaimana menunggu. Saudara, hati-hati dengan dosa yang satu ini yaitu iri hati yang Saul miliki. Karena iri hati itu menghilangkan damai, saudara. Iri hati itu membuat kita nggak bisa melihat jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akhirnya terjebak untuk terus membandingkan. Saudara, setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Jangan terjebak ketika kita dibandingkan dan jangan kita membandingkan
Saudara, karena tiap orang itu punya bagiannya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Ya. Dan Daud mengerti hal itu. Ketika Daud mengalami masa-masa dia lari dari Saul, dia dicari mau dibunuh, tapi Tuhan memakai masa-masa yang sangat tidak nyaman itu. Tuhan membentuk karakter Daud. Disitulah dia belajar memimpin. Tuhan kasih tuh di Goa Adulam, orang-orang yang sakit hati, yang terlilit hutang, gitu ya. Orang-orang yang bukan siapa-siapa. Kalau orang nyari prajurit kan pasti carinya yang hebat, yang hidupnya itu enggak banyak masalah. Tapi yang Tuhan kirim adalah orang-orang yang bermasalah. Tapi Daud berhasil mengubah 400 orang ini menjadi orang-orang andalannya. Dari 400 orang yang semuanya itu terlilit hutang, 400 orang yang semuanya orang-orang yang sakit hati, gitu ya, enggak gampang loh menggembalakan orang yang sakit hati. Orang-orang yang punya masa lalu yang buruk, orang-orang yang mungkin memberontak. Tapi Daud dilatih Tuhan dan dia berhasil mengubahkan 400 orang ini menjadi orang-orang hebat yang bisa melunasi hutangnya, yang bisa membereskan sakit hatinya, yang bisa berdamai dengan masa lalunya gitu ya. Sehingga Tuhan bisa memakai mereka dan dari orang-orang yang 400 orang yang sakit hati ini muncullah Triwira, muncullah 30 pasukan khususnya Daud gitu ya. Di situ di masa pelarian itu, di gua itu yang jauh dari istana, Daud dilatih Tuhan. Dan Daud tidak menyerah. Dia tahu selama hati nuraninya tidak menuduh dia. Selama dia tahu dia disertai Tuhan, dia tetap terus menjalani. Nanti pada waktunya dia menjadi raja dan bahkan ketika dia sampai di dalam top posisinya, malah dia jatuh. Disitulah kita lihat sisi yang lain dari Daud. Ketika dia ada di pelarian, dia terus berjalan. Penderitaan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi Daud. Apa yang menakutkan bagi Daud terlihat ketika dia jatuh dengan Betseba. Dia datang kepada Tuhan, dia bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Tuhan, kalau aku disuruh mulai lagi dari nol, aku mulai lagi. Pokoknya jangan ambil rohmu daripadaku. Karena dia sudah lihat orang yang ditinggalkan Tuhan, yaitu Saul. Dia lihat hidupnya Saul, dia berkata, aku enggak mau berakhir seperti Saul. Tuhan, aku bertobat sungguh-sungguh, dikoreksi di depan banyak pegawainya. Dia enggak malu, dia tetap menerima dan dia minta ampun sama Tuhan. Dia menjalani konsekuensinya. Ya, Tuhan mengampuni tapi konsekuensi tetap ada. Tapi semuanya itu tetap menunjukkan siapa Daud. Daud yang sama yang enggak cari panggung, Daud yang sama yang di lembah maupun di gunung, dia menjaga Tuhan itu tetap dengan dia. Di dalam pelarian itu, ya, Daud dilatih Tuhan menjadi pemimpin yang penuh dengan kasih. Nanti di ibadah berikutnya, Daud akhirnya menjadi raja. Tapi ketika Daud menjadi raja, ceritanya diawali dengan kematian Saul. Dan respon Daud itulah yang membuat saya tahu kenapa Tuhan tuh pilih Daud. Daud bukan hanya tidak membalas Saul. Daud bukan hanya bisa tidak membalas, artinya tidak membunuh yang harusnya dia punya kesempatan, dia tidak membunuh Saul. Tapi ketika Saul itu mati, dia bisa dong bersuka cita. Kayak orang itu, hore akhirnya aku kan gak bunuh, tanganku bersih. Tapi akhirnya musuhku mati juga. Bahkan ketika Saul itu mati tanpa campur tangannya, dia tetap berduka, saudara. Orang ini gimana dia punya hati yang demikian ya. No wonder Tuhan itu begitu berkenan, begitu suka dengan hatinya Daud. Saudara, kesetiaan kita itu diuji juga ketika ada kesempatan-kesempatan kita membalas. Ya, ketika engkau disakiti, ketika engkau dianiayalah sama orang lain, gitu ya. Dan engkau punya kesempatan untuk membalas. Saudara,
Apa yang Anda lakukan? Mungkin membalas itu bisa memberikan kepuasan tertentu. Tapi Tuhan angkat tangan karena kamu sudah melakukannya sendiri. Tapi kesetiaan sejati bukan hanya diuji ketika kita ada di lembah, tapi diuji saat kita punya kuasa untuk membalas dan memilih untuk tidak melakukannya. Karena itu adalah pilihan. Karena itu enggak otomatis. Karena ada pilihan untuk membalas apa yang kita pilih. Mengampuni bukan berarti kita setuju dengan perbuatannya, tapi mengampuni itu memilih percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil dan Dia tahu bagaimana bertindak membalas orang-orang tersebut. Kita buka di 1 Samuel pasal yang ke-24. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ternyata bukan hanya Daud itu enggak membalas, enggak membunuh gitu ya. Tapi dari apa yang dia lakukan itu berefek panjang. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu diberitahukanlah kepadanya, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandangan dan domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Saudara, ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk menguji Daud. Lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, telah tiba harinya yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Dia motong kainnya aja, dia itu berdebar-debar itu bukan karena takut ketahuan sama Saul, bukan. Dia berdebar-debar itu karena dia tahu dia sudah salah. Dia sudah bukan salah tapi dia itu sudah melakukan sesuatu, menjamah atau melakukan sesuatu terhadap orang yang diurapi Tuhan. Dia itu berdebar-debarnya itu takut sama Tuhan, bukan takut ketahuan Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Bayangkan orang-orang yang ada di sekelilingnya itu bilang, ini sudah waktumu Daud. Gitu. Kalau Daud itu hatinya salah, dia kepancing, benar itu. Gitu ya. Dan dia bisa salah, ini pasti kesempatan dari Tuhan. Saudara, hati yang benar akan tahu bedanya diuji atau memang ini adalah kesempatan untuk dia menghabisi. Tapi Daud itu tahu bedanya. Daud itu kenal hati Tuhan. Ya kita lompat ayat yang ke-18, akhirnya dia datang kepada Saul. Dan apa yang Saul katakan, ayat 18, katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Saudara, kalau ada orang yang melakukan jahat kepada Anda, tapi kalau Anda itu melakukan jahat balik sama orang itu, berarti Anda tidak lebih benar dari orang itu. Walaupun orang itu yang memulai lebih dulu, berarti kita jadi orang yang menyamakan diri sama jahatnya dengan orang yang kita balas. Benar enggak saudara? Anda dikhianati, Anda balas mengkhianati. Anda disakiti, Anda balas menyakiti. Berarti kita enggak lebih baik sih. Tapi kita jadi lebih benar di hadapan Tuhan kalau ada orang yang melakukan jahat kepada kita, kita balas dengan melakukan yang baik, itu baru lebih benar. Telah kau tunjukkan kepada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalas kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku hari ini. Gak heran kerajaannya Daud itu jadi luar biasa. Itu reward dari apa yang dia lakukan kepada Saul. Kebaikan kita itu akan kembali kepada kita, saudara. Jangan merasa kalah kalau kita itu melakukan hal yang baik kepada orang yang jahat sama kita. Kita malah nggak kalah, kita itu sebenarnya menang. Tapi kita
iblis tuh menipu kita dengan merasa kamu kalau nggak balas ya kamu ini kalah. Ya, kita ditipu sama iblis dan akhirnya kita jadi sama jeleknya, sama jahatnya, sama orang yang menjahati kita. Oleh karena itu perhatikan, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh di dalam tanganmu. Saudara, kerajaan itu kokoh karena jauh sebelum Daud itu menjadi raja. Daud melakukan apa yang benar dan Tuhan memberikan rewardnya itu jauh setelahnya. Ayat yang lain 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sekali lagi dia dikasih kesempatan, Saul bisa dibunuh. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Intinya bukan pakai tanganku. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu marilah kita pergi. Lompat di ayat 23 sampai ayat 24. Ayat yang ke-22, kan tadi kan tombaknya dibawa ya. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu ya tuanku raja, baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan. Dan hendaklah ia melepaskan aku dari segala kesesakan. Saudara, Daud berkata, Tuhan aku ini sudah menganggap nyawa musuhku ini berharga. Aku gak membalas, aku gak menyakiti gitu ya. Karena itu nyawaku ini akan berharga di mata Tuhan. Makanya Daud itu umur panjang. Makanya Daud itu selalu diluputkan dari banyak kesesakan. Karena ketika kita itu bisa membalas tapi kita memilih tidak membalas, Tuhan memberikan reward kepada kita, saudara. Ya, dan di tengah-tengah pelarian yang luar biasa itu, apa yang Daud jaga adalah dia tetap dekat dengan Tuhan. Jangan pernah mendahului Tuhan dengan kekuatan sendiri, karena pada waktunya, waktu Tuhan itu akan datang karena Tuhan akan menepati janjinya, saudara. Daud selama 10 tahun dia kemana aja sih? Dia ke Nob, dia ke Gad, dia ke Gua Adulam gitu ya. Dia ke kota Kehila, dia itu menyelamatkan kota Kehila dari Filistin. Tapi setelah kota Kehila ini selamat, Saul tanya ke rakyat kota Kehila, serahkan Daud kepadaku. Kota Kehila yang diselamatkan oleh Daud ini mau menyerahkan Daud ke tangan Saul. Saudara, Daud mengalami orang yang dia baik pun masih mau berbuat jahat sama dia. Orang yang ditolong malah mengkhianati dia. Di masa-masa pelarian itu bukan cuma dia mau dibunuh Saul. Saudara bisa bayangkan apa yang Daud alami. Di dalam kehidupan Anda apa? Apakah itu mungkin masalah bertubi-tubi? Bertubi-tubi, 10 tahun itu bukan masa yang singkat loh saudara. 10 tahun itu lama loh saudara. 10 tahun itu bukan 10 hari. 10 tahun itu 10 hari kali, ya dikali berapa ratus saudara. 10 tahun bukan masa yang singkat, tapi dia menjalaninya sedemikian rupa. Dan dia tetap menjaga tangannya bersih, mulutnya bersih, hatinya bersih saudara. Sehingga pada waktunya dia dari kota Kehila, dia ke En-Gedi gitu ya, yang tadi ketemu sama Saul itu yang sedang buang hajat. Kemudian dia ke tempat yang lain, ketemu sama Nabal, ya orang yang dia jaga baik-baik. Daud itu minta sesuatu, malah Nabal itu marah. Kemudian dia ke orang Filistin, ke Siklag, sampai semua ditawan dan Daud hampir dilemparin batu dengan semua rakyat yang ikut dengan dia. Benar-benar all alone sampai di titik dia itu hanya dia sendirian dengan Tuhan. Orang-orang yang tadinya mendukung dia itu tuh hampir melempari dia dengan batu. Kenapa? Karena keluarganya semuanya dijarah musuh.
Tapi Daud itu sendirian, dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Akhirnya bisa menjarah kembali dan membawa pulang apa yang dijarah. Kalau kita itu menaruh kepercayaan kepada manusia, kalau Daud itu menaruh kepercayaan kepada manusia, sudah bunuh diri mungkin dia. Karena orang yang tadinya dia bisa percayai, orang yang diubahkan di Gua Adulam itu akhirnya mau membunuh dia loh. Kayak kita nggak punya waktu untuk membaca ayatnya. Tapi pada akhirnya waktu Tuhan tiba, saudara, di dalam kehidupan Anda juga ada waktunya semuanya itu selesai. Ya kan, ada lagunya, masalah itu biasa, ya masalah itu punya tanggal kadaluarsa. 10 tahun itu memang lama, tapi tetap ada endingnya. Dan endingnya itu membuka jalan akhirnya penggenapan janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Daud. Kalau hari ini engkau belum ada di penggenapan janji Tuhan dan engkau masih ada di masa-masa pelarian yang Anda tahu, Anda masih menunggu, dan selama masa menunggu itu masalah bertubi. Saudara, jaga hati, tangan, dan mulut kita itu tetap bersih. Jangan ada kata-kata terlanjur yang kemudian kita sesali nanti karena kata-kata kita menciptakan masa depan kita. Jangan ngambil keputusan yang salah sehingga tangan kita kotor. Jangan sampai kita berdosa di hadapan Tuhan, saudara. Walaupun kita takut, walaupun kita menderita, kita merasa teraniaya. Selama engkau tahu engkau gak menyalai Tuhan, maka perjalananmu itu adalah perjalanan yang maju kok. Tetap maju sampai pada waktunya Tuhan itu akan menggenapi janjinya buat Anda dan saya, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ada beberapa poin yang Anda bisa ingat, Anda bisa catat ya. Iri hati itu selalu membunuh kasih dan kedamaian. Tapi ketika engkau diizinkan di masa-masa pelarian, maka masa-masa pelarian itu bisa menjadi tempat yang membentuk hidup kita gitu ya. Kedewasaan diuji saat ada kesempatan untuk membalas. Nah, kita menang ujian enggak? Itu tergantung kita. Apakah kita memilih untuk membalas atau memilih untuk menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itu tumbuh di tengah penderitaan. Saudara, di masa-masa lembah sebenarnya adalah tempat yang subur untuk kita itu bukannya lari dari Tuhan, tapi malah mendekat kepada Tuhan. Ya, dan yang terakhir, tunggu waktu Tuhan. Gak perlu buru-buru. Kalau sudah waktunya itu gak akan bisa dihentikan. Tapi kalau belum waktunya, kita mau usaha kayak apa yang salah, malah kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang salah. Izinkan Tuhan berbicara spesifik dengan situasi kehidupan Anda siang hari ini. Dan biar firman Allah ini menjagai hati kita supaya hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Amin.